Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Setelah kepergian Wukui, Fuyulong yang berwajah dingin duduk di tangga di belakangnya dengan suara keras. Wajahnya kembali muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wukui akan datang mengetuk pintunya di saat seperti ini. Apakah dia meremehkannya? Ada juga kematian Muhan dan dua orang lainnya. Kota Qingyang belum ditaklukkan dan bahkan setelah diserang untuk waktu yang lama. Kali ini dia bahkan kehilangan 3 pilar utama di Istana Awan Laut. Ini juga berarti bahwa mungkin ada orang yang sangat kuat bersembunyi di kota Qingyang. Hanya dari fakta bahwa orang itu mampu membunuh 2 ahli transformasi asal dan seorang ahli formasi kelas 5, kultivasinya mungkin telah mencapai pengembalian asal. Jika memang begitu, tidak akan ada yang aneh. Kalau tidak, dia benar-benar akan menolak untuk percaya bahwa seorang ahli transformasi asal akan mampu membunuh seluruh kelompok orang yang ia kirim. Pengembalian asal ya. Sepertinya aku perlu berkunjung langsung ke kota Qingyang. Fuyulong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembuskan nafas dalam-dalam ketika dia memikirkan hal itu. Niat pembunuh yang tajam melintas di kedalaman matanya. Tidak masalah apakah ada ahli pengembalian asal atau tidak di kota Qingyang. Kali ini, tidak ada yang dapat menghentikan tekadnya untuk mengambil ahli kota Qingyang. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati, bahkan jika mereka adalah ahli pengembalian asal. Saat Fuyulong bersiap berangkat ke kota Qingyang, 2 sosok bergegas keluar dari aliansi alkemis wilayah selatan satu demi satu. Mereka dengan cepat terbang menuju perbatasan barat daya. Di sisi lain kota Qingyang, beberapa orang yang telah meninggalkan kota itu kembali lagi setelah pertempuran berakhir. Setelah usaha bersama dari orang-orang dari klan Liu, kota Qingyang kembali ke keadaan semula dalam beberapa hari. Tentu saja, orang yang paling banyak berkontribusi tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan. Dengan mengandalkan kultivasi Xiaoyan yang luar biasa, sangat mudah baginya untuk membangun kota di tanah datar. Berkat campur tangan Xiaoyan pula, orang-orang yang telah kembali ke kota itu merasa sangat terkejut dengan taktiknya sekaligus merasa penasaran dengan orang kuat yang tiba-tiba muncul itu. Tepat saat kota Qingyang dikembalikan ke penampilan aslinya, seorang pria parubaya tinggi berjubah brokat bergegas datang dari tempat yang jauh dan muncul di langit di atas kota Qingyang. Saat orang ini tiba, Xiaoyan, Bai Hua, dan yang lainnya yang baru saja beristirahat di klan Liu merasa khawatir. Tak lama kemudian beberapa garis cahaya melesat ke langit, menarik perhatian orang-orang di bawah. Tatapan penuh kejutan dan kekesalan terus-menerus menyapu orang-orang di langit. Mereka sudah menjadi agak tidak sabar karena pertempuran tanpa akhir dan kehancuran kota yang terus-menerus. Orang yang memimpin rombongan dari kota Qingyang di langit secara mengejutkan adalah Xiaoyan. Di belakangnya ada Bai Hua, Zhongli, dan yang lainnya dari urutan itu. Sekelompok orang itu mendekat dengan mengancam dan berdiri di hadapan pria parubaya itu. Dan tatapan mereka yang penuh dengan ekspresi serius menyapu pria parubaya itu dari atas ke bawah. Zhongli dan yang lainnya benar-benar menyadari dengan terkejut bahwa bahkan dengan kultivasi mereka sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultivasi orang di hadapan mereka ini. Perlu diketahui bahwa selain Xiaoyan yang sedikit istimewa, mereka bahkan mampu merasakan dengan jelas kultivasi Bai Hua. Namun kedatangan orang ini justru membuatnya tidak dapat melihat Qinnya. Dengan kata lain, kultivasinya jelas jauh lebih kuat daripada Bai Hua, seorang ahli pengembalian asal. Ketika memikirkan hal ini, Zhongli tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ketika Liu Hua dan yang lainnya di belakangnya mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Zhongli, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Seorang ahli pengembalian asal. Apakah dia juga anggota Istana Awan Laut? Menurut pengetahuanku, Istana Awan Laut hanya memiliki satu ahli pengembalian asal, dan dia adalah kepala istana mereka. Kalau begitu, bukankah orang ini akan... Fuyulong tidak dapat menahan senyumnya ketika mendengar apa yang dikatakan Liu Huabai dan yang lainnya. Sepertinya bahkan kota Qingyang yang terpencil pun tahu tentang reputasi besar Istana Awan Laut milikku. Benar, aku adalah kepala Istana Awan Laut, Fuyulong. Alasan mengapa aku secara pribadi datang ke kota Qingyang hari ini adalah
untuk merebut kembali wilayah kita yang hilang sekaligus untuk membalas dendam atas kematian bawahanku yang setia, ucap Fu Yulong. Senyumnya sangat dingin. Dia melirik ke arah sekelompok orang sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dalam-dalam sebelum perlahan berkata, "Wah, aku bisa merasakan bahwa kamu berbeda dari mereka. Meskipun aku tidak bisa menjelaskan alasannya, kamu adalah orang yang pertama yang membuatku merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Jika kamu bersedia bergabung dengan Istana Awan Lautku, maka hari ini penguasa istana ini dapat mengampuni nyawamu dan bahkan memberimu keuntungan besar. Bagaimana?" Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Fu Yulong. Jelas, niat Fu Yulong sama dengan orang-orang sebelumnya. Mereka semua datang untuk membuat masalah, tetapi dia sebenarnya mencoba menjebaknya tepat di depan mereka. Bukankah dia sedikit terlalu bodoh? Menurutku itu tidak perlu. Aku tidak punya kebiasaan mengkhianati teman-temanku. Jawaban langsung Xiaoyan membuat Fu Yulong tertegun sejenak. Dia langsung tertawa datar dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula, kau masih muda. Baguslah kau punya pikiran dan tindakan seperti itu. Tapi aku tetap ingin kau mempertimbangkannya dengan seksama. Namun orang yang sedang kucari saat ini bukanlah kau, melainkan ahli pengembalian asal yang selama ini bersembunyi di kota Qingyang." Fu Yulong tersenyum percaya diri sambil perlahan mengamati kota di bawahnya. Namun dia tidak menyadari ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya. Sejak kapan seorang ahli pengembalian asal muncul di kota Qingyang? Tak lama kemudian, wajah Fu Yulong berangsur-angsur tenggelam. Setelah mencari beberapa saat, dia benar-benar gagal merasakan aura ahli pengembalian asal yang telah membunuh mereka bertiga. Dia merasa sulit mempercayai ini. Bagaimana mungkin dia membunuh mereka bertiga? Jadi bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jejak sama sekali? Hanya ada aura mereka di kota ini, ucap terkejut Fu Yulong. Bai Hua tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata Fu Yulong. Dia berkata, "Tentu saja tidak mungkin ada orang lain yang hadir, karena ketiga bajingan itu sudah mati di tangan kita sejak awal." Suaranya penuh dengan ejekan. Ketiganya jelas mati di tangan Xiaoyan. Tetapi orang-orang ini percaya bahwa orang lain telah membunuh mereka. Dia benar-benar bodoh. Ketika Bai Hua mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Fu Yulong tiba-tiba berubah. Dia langsung mengangkat pandangannya dan menatap Bai Hua. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa katamu?" Tatapannya yang dingin membuat tubuh Bai Hua menegang saat hawa dingin yang dingin naik dari lubuk hatinya. Bahkan origin Qi yang beredar di tubuhnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melambat. Baru saat itulah dia ingat bahwa pihak lain adalah seorang ahli pengembalian asal. Tidak perlu mencari mereka. Akulah yang membunuh mereka. Jika kau berencana membalas dendam, jangan ragu untuk datang menemuiku. Aku akan menemanimu sampai akhir, ucap Xiaoyan. Ia melangkah di depan Bai Hua, menghalangi jalan Fu Yulong. Pada saat yang sama, origin Qi dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, siap untuk melawan orang di hadapannya setiap saat. Ekspresi Fu Yulong langsung berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. "Maksudmu kau membunuh mereka bertiga?" Meskipun Xiaoyan di depannya terasa sedikit berbeda dari ahli transformasi asal biasa, pada akhirnya dia tetaplah ahli transformasi asal tingkat lanjut. Mustahil baginya untuk membunuh Muhan dan dua orang lainnya sendirian. "Hanya kamu." Fu Yulong menyipitkan matanya dengan curiga saat menatap Xiaoyan. Niat membunuh tiba-tiba muncul di kedalaman matanya saat dia melihat wajah tenang Xiaoyan. "Karena kau yang membunuh mereka, kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan." Suara dingin Fu Yulong tiba-tiba terdengar. Hampir pada saat yang sama, tangannya sudah muncul di depan wajah Xiaoyan dan dengan ganas membelahnya. Tangan itu dengan ganas melewati bagian tengah kepala Xiaoyan. Sebuah bayangan. Ketika telapak tangannya melewati bayangan Xiaoyan, Fu Yulong tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan telapak tangannya menghantam keras ke arah ruang kosong yang tidak ada seorang pun. Kekuatan dahsyat itu membuat ruang kosong itu bergetar. Saat telapak tangan itu jatuh, sepotong besar jubah panjang berwarna hitam tiba-tiba muncul di ruang yang awalnya tak berbentuk. Tak lama kemudian, sosok Xiaoyan buru-buru mundur sekali lagi. Kamu memang punya banyak keterampilan. Pantas saja kamu berani mengatakan hal seperti itu. Namun jika hanya ini yang kamu miliki, itu masih jauh dari cukup. Keterkejutan tak dapat dielakkan terpancar di mata Fu Yulong saat ia melihat Xiaoyan menghindari serangannya 2 kali. Kekuatan Xiaoyan luar biasa untuk dapat menghindari serangan seorang ahli pengembalian asal sebagai ahli transformasi asal. Mengikuti suara angin yang pecah, ketika sosok Xiaoyan sekali lagi berdiri di udara, sosok Fu Yulong secara aneh muncul lagi. Selain itu, kecepatan kemunculannya sebenarnya lebih cepat daripada Xiaoyan. Dalam jarak sedekat itu, bahkan Xiaoyan tidak mampu menghindari telapak tangan Fu Yulong. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa menggunakan teknik gajah raksasa dan mengandalkan tubuh emas untuk menangkis telapak tangan Fu Yulong.
Pukulan telapak tangan yang kuat mendarat di lengan Xiaoyan yang disilangkan. Kekuatan yang kuat itu langsung menghempaskan Xiaoyan. Bahkan dengan kekuatan teknik gajah raksasa, jejak dangkal masih muncul di avatar emas itu. Itu adalah keterampilan Do yang cukup bagus. Itu benar-benar dapat menangkal telapak tangan di sentriku. Sepertinya kau benar-benar cukup mampu. Bahkan tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu hidup, ucap Fu Yulong. Tak lama kemudian, serangannya menjadi lebih cepat dan ganas. Tubuhnya berkelebat seperti hantu saat ia berulang kali berkelebat dan terbang di sekitar tubuh Xiaoyan. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berulang kali menghempaskan tubuh Xiaoyan dan menghantamnya. Meskipun Bai Hua dan yang lainnya ingin maju dan membantu, dengan kelincahan dan kecepatan kedua orang itu, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Jadi mereka hanya bisa berdiri dan tak berdaya di tempat mereka dan menyaksikan dengan getir. Di langit, avatar emas Xiaoyan terus-menerus diterbangkan oleh Fu Yulong. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Fu Yulong berbeda dari kepala Aula Yun. Ia telah mencapai tahap tengah pengembalian asal yang begitu kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, ia tidak akan menjadi lawan Fu Yulong jika ia tidak dapat menemukan kesempatan. Dan Xiaoyan tampaknya tidak dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Fu Yulong mencibir setelah memukul Xiaoyan hingga melayang. Ia bahkan tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan lawan seperti Xiaoyan. Inilah perbedaan antara ahli transformasi asal dan pengembalian asal. Bocah, karena kau telah membunuh Muhan dan dua orang lainnya, meskipun kau cukup berbakat, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu hari ini, ucap Fu Yulong. Kau benar-benar punya banyak hal untuk dikatakan. Xiaoyan sudah sangat marah setelah dipukul berkali-kali. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia jelas tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Kaki Xiaoyan menghentak keras di udara kosong. Tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam dan tiba di depan Fu Yulong. Dari atas ke bawah, sebuah tinju menghantam kepala Fu Yulong dengan keras. Hei, kamu masih punya kekuatan untuk melawan. Fu Yulong mencibir saat melihat ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan menangkis pukulan Xiaoyan dengan telapak tangannya. Namun saat tirai cahaya berwarna hitam tiba-tiba muncul, tubuh Xiaoyan muncul di belakang Fu Yulong seperti hantu. Tinjunya yang seperti baja menghantam kepala Fu Yulong dengan keras. Tubuh Fu Yulong terlempar ribuan kaki ke belakang oleh pukulan Xiaoyan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kejutan yang hebat. Bocah ini. Sebelum dia selesai berbicara, tinju Xiaoyan mendarat lagi, menghantam Fu Yulong sekali lagi. Hal yang sama terjadi lagi. Pemburu dan mangsanya telah bertukar tempat. Ratusan benturan hebat itu sama sekali tidak memperbaiki suasana hati Xiaoyan. Sebaliknya, suasana hatinya malah menjadi lebih buruk. Ini karena Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa Fu Yulong tidak menerima kerusakan berarti dari ratusan benturan itu. Tinju besinya yang sebelumnya tidak pernah gagal, telah kehilangan sebagian besar kecermelangannya saat melawan Fu Yulong, seorang ahli pengembalian asal tingkat menengah. Akhirnya, Fu Yulong menyerang lagi. Tinju emas yang besar itu dihentikan oleh tangan Fu Yulong. Ekspresi Fu Yulong tidak berubah sama sekali saat ia membiarkan kekuatan dahsyat itu meletus dari tangannya. Bibirnya melengkung menyeringai, dan segera kekuatan yang lebih dahsyat melonjak keluar dari tangannya. Kekuatan ganas itu berubah menjadi pilar energi, dengan paksa membubarkan teknik gajah raksasa milik Xiaoyan. Ini juga pertama kalinya seseorang berhasil menghancurkan teknik gajah raksasa milik Xiaoyan dalam konfrontasi langsung. Pada saat yang sama, ketika jurus gajah raksasa itu hancur, tubuh Xiaoyan juga terlempar dengan keras oleh kekuatan yang tersisa. Gelombang kejut yang kuat itu menghantam tubuh Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa di setiap bagian tubuhnya. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan patah. Tak lama kemudian, Xiaoyan jatuh seperti meteor. Pada akhirnya Bai Hua menangkapnya tepat saat ia hendak menyentuh tanah. Hati Bai Hua mencelos ketika melihat Xiaoyan yang berwajah pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak mampu menangkis Fu Yulong. Fu Yulong terlalu kuat. Perbedaan antara transformasi asal dan pengembalian asal tingkat menengah terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa diimbangi dengan kecakapan bertarung saja. Alasan mengapa Xiaoyan mampu membunuh kepala Aula Yun saat itu adalah karena efek menekan dari api surgawi. Ditambah dengan fakta bahwa kepala Aula itu ceroboh dan tidak memperhatikan jalan kehampaan Xiaoyan. Dia ditekan oleh Xiaoyan sepanjang waktu. Namun kali ini berbeda. Terlepas dari segi kultivasi atau aspek lainnya, Fu Yulong ini lebih kuat dari Xiaoyan. Semua serangan Xiaoyan diblokir oleh kultivasi Fu Yulong yang kuat. Bahkan teknik gajah raksasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Kecepatan yang sangat dibanggakan Xiaoyan di masa lalu bahkan tidak layak disebutkan di depan Fu Yulong. Singkatnya, kesenjangan antara kultivasi Xiaoyan dan Fu Yulong begitu besar sehingga mengejutkan. Xiaoyan ditakdirkan tidak memiliki kesempatan memenangkan pertempuran ini. Nak, kau benar-benar orang yang sangat mengejutkan.
Bukan hanya kemampuan bertarungmu jauh lebih hebat dari kultivasimu saat ini, kau bahkan memiliki jalan kehampaan. Kalau saja kita tidak bermusuhan, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Begitu kau terus tumbuh, kau pasti akan menjadi salah satu ahli terkuat di benua ini di masa depan. Sayang sekali, kau tidak akan bisa hidup sampai hari itu, ucap Fu Yulong dengan acuh tak acuh. Ada sedikit rasa kasihan dalam nada bicaranya. Bahkan orang yang kejam dan tidak berperasaan akan memiliki hati yang penuh cinta pada bakat. Namun cinta semacam ini hanya bisa diberikan kepada orang-orangnya sendiri. Karena pihak lain adalah musuh, tidak peduli seberapa hebat bakat pihak lain, dia ditakdirkan untuk tidak melepaskannya. Seperti kata pepatah, bersikap baik kepada musuh berarti bersikap kejam kepada diri sendiri. Fu Yulong sangat memahami kalimat ini. Dalam sekejap mata, Fu Yulong sudah muncul di hadapan Bai Hua. Bai Hua saat ini sedang menggendong Xiaoyan di lengannya. Kemunculan Fu Yulong langsung membuat ekspresi Bai Hua menjadi gelap. Origin Ki meloncat dengan panik di dalam tubuhnya saat ia dengan ganas melancarkan serangan telapak tangan ke arah orang di hadapannya. Fu Yulong bahkan tidak melirik serangan Bai Hua. Ia membalikkan tangannya dan menamparnya. Energi Origin Ki yang melonjak tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan mudah menghempaskan Bai Hua seperti badai. Pandangan Fu Yulong tidak pernah lepas dari Xiaoyan dari awal hingga akhir. Bocah, aku bisa merasakan bahwa seharusnya ada lebih banyak rahasia di tubuhmu. Karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya, aku akan mengungkapkannya sendiri. Dengan tawa dingin, tatapan mengejek melintas di mata Fu Yulong. Kelima jari tangan kanannya menyatu seperti pisau saat Origin Ki yang tajam berkumpul di ujung jarinya. Ki itu merobek udara dan menusuk dengan ganas ke arah dada Xiaoyan. Jika serangan ini mengenai, dada Xiaoyan akan terbelah di tempat dan dia pasti akan mati. Namun mata Xiaoyan yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka karena marah. Api yang berkobar segera muncul dari permukaan tubuhnya saat panas yang membara menyebar, membuat ruang di sekitarnya pun terdistorsi dan retak karena panas. Keheranan kembali terlihat di wajah Fu Yulong saat ia melihat api di depannya berubah menjadi naga api dan menyerangnya. Lengan bajunya tersapu, Origin Ki melonjak keluar dan sosoknya dengan cepat mundur beberapa puluh kaki jauhnya. Hanya ketika ia melihat naga api dan Origin Ki saling menghancurkan, tatapannya kembali tertuju pada tubuh Xiaoyan yang telah berubah menjadi sosok yang menyala-nyala. Keheranan di hati Fu Yulong bertambah saat dia menatap tajam ke arah kobaran api yang membumbung dari tubuh Xiaoyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kobaran api ini tidak diragukan lagi adalah api surgawi. Itu sebenarnya adalah api surgawi. Bocah ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa mendapatkan benda yang sangat mengejutkan. Sepertinya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Keserakahan di hati Fu Yulong langsung membumbung tinggi saat melihat api surgawi. Daya tarik benda ini jauh lebih dicari daripada kebanyakan sumber daya pelatihan. Jika dia bisa mendapatkan api surgawi di tubuh Xiaoyan, dia akan memiliki harapan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Saat itu, dia mungkin tidak perlu takut pada orang di belakang Wukui, dan dia bisa menganggap perjanjian apapun atau faksi apapun sebagai hal yang tidak berarti. Kau menginginkan api surgawi milikku? Itu tergantung apakah kau bisa mengambilnya atau tidak. Saat Xiaoyan mengangkat kepalanya, cahaya ungu emas langsung berkedip di matanya yang penuh api. Pada saat yang hampir bersamaan, tekanan samar dan aneh dilepaskan dari tubuh Xiaoyan. Bahkan kultivasi Xiaoyan meningkat. Dia hanya selangkah lagi dari tahap pengembalian asal. Ini adalah tekanan garis keturunan unik dari klan binatang ajaib. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Wajah Fu Yulong tak dapat menahan diri untuk berubah saat ia merasakan tekanan aneh ini. Ia tak pernah menyangka bahwa Xiaoyan sebagai manusia akan mampu melepaskan tekanan garis keturunan yang hanya dimiliki oleh klan binatang ajaib. Itu sungguh mengejutkan. Namun setelah itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Aura Xiaoyan benar-benar telah menembus pengembalian asal dalam satu gerakan. Fu Yulong menjadi semakin terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Pertama, munculnya api surgawi. Kemudian tekanan garis keturunan unik dari klan binatang ajaib. Sekarang, bahkan aura Xiaoyan secara aneh telah meningkat menjadi pengembalian asal. Bahkan jika itu adalah teknik rahasia, itu seharusnya tidak dibesar-besarkan. Kamu ingin tahu rahasiaku? Kalau begitu, akan kuberitahu sekarang juga. Cahaya api menyala dari mata Xiaoyan saat tubuhnya tiba-tiba bersinar. Begitu kakinya menginjak udara, tubuhnya telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, sebuah tinju yang dibungkus dengan Origin Ki telah tiba di depan Fu Yulong. Kecepatan yang menakutkan seperti itu bahkan membuat seseorang dengan kultivasi seperti Fu Yulong tanpa sadar terkejut di dalam hatinya. Pukulan itu mendarat. Kali ini Fu Yulong yang tetap tenang sepanjang waktu akhirnya terhempas oleh pukulan Xiaoyan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan yang menakutkan telah membuat lengan kanannya yang telah ia gunakan untuk memblokir langsung kehilangan semua rasa. Mustahil baginya untuk mengangkatnya bahkan untuk waktu yang singkat.
Kekuatan yang telah ditunjukkan Xiaoyan saat ini akhirnya membuatnya merasakan tekanan yang berat. Tepat saat tubuh Fuyulong berhenti, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, tubuh Xiaoyan sekali lagi muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sepasang mata yang dipenuhi api menatapnya dengan dingin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikuti terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.